Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Novi Jamsa. Saya mengajar di SMK Cibitung 1, bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa, program keahlian teknik musik. Adapun konsentrasi keahlian atau mata pelajaran teknik mekanik industri dengan elemen sistem hidrolik dan pneumatik pada fase M di kelas 12. Adapun judul materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sistem pemindahan barang dengan 2 silinder double acting pada kelas 12. Materi ajar ini bertujuan sebagai referensi pembelajaran penerapan sistem hidrolik pneumatik pada mekanik industri yang menjadi bagian dari kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sebelum melakukan praktik pada sistem pneumatik dan hidrolik. Adapun dimensi profil lulusan adalah yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis, dan yang ketiga, kemandirian. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan sistem hidrolik pneumatik pada mekanik industri. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ada 7 macam tujuan pembelajaran. Dari 7 macam tujuan pembelajaran ini terbagi 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, peserta didik mampu mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Peserta didik mampu membuat gambar kerja dengan aplikasi prinsip. Peserta didik mampu praktik sistem kontrol untuk melayani kartu sirkuit dengan menggunakan relay. Peserta didik mampu merakit sistem pneumatik 2 silinder double acting bergerak bergantian. Untuk pertemuan kedua, peserta didik mampu memperbaiki problem solving rangkaian sistem memindahkan barang dengan 2 silinder double acting. Peserta didik mampu menganalisis masalah dan menyelesaikannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan secara verbal. Alokasi waktu 2 pertemuan, dari tiap 1 pertemuan ada 8 jam pembelajaran dikali 45 menit. Baik, untuk selanjutnya kita akan saksikan demonstrasi merangkai dari sistem kontrol dengan sistem pneumatik. Kompresor sudah tersambung dengan air service unit. Kemudian dari air service unit masuk ke katup. Namanya ini tapping atau pemasangan selang katup kanan kiri. Nah, dari katup melalui remote control menuju ke silinder yang dipasang ini untuk mundur dan dipasang belakang ini untuk maju. Demikian juga untuk silinder pertama.
1 di dalamnya ada changeover, nanti akan melayani semua ring 1. Begitu seterusnya sampai terakhir adalah limit ring 1 melayani relay 4. Dan di dalam relay 4 ini akan menggerakkan semua ring 4. Itulah satu siklus pergerakan otomatis untuk memindahkan. Secara lengkapnya adalah semacam ini: maju, maju, mundur, dengan rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik. Nah, semua sistem ini boleh disebut dengan elektropneumatik, terdiri dari rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik atau kontrolnya. Demikian untuk aplikasi di Fluid Sim. Selanjutnya pemasangan secara nyata melalui trainer akan kami sampaikan sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan saksikan demonstrasi rangkaian. Nah, rangkaian yang pertama di sini kita akan rangkaian pneumatik, di mana rangkaian tersebut udara sudah standby yang berpusat pada kompresor, nanti akan melalui FLK ini, yaitu filter regulator lubrikator. Nah, dari filter ini dilanjutkan ke regulator dan lubrikator. Nanti kita akan ambil selangnya untuk menghubung, kita aliri ke dua silinder atau dua kantung 5/2. Terus
dari pusat atau dari sumber 24 volt kita aliri ke common masing-masing relay. Dari pusat langsung ke common relay, kita pakai seri dari relay 1, relay 2, relay 3 dan relay 4. Kita rangkai sama seperti tadi pada proses pemasangan dari output masing-masing limit switch. Rangkaiannya sama seri dari common relay 1 ke common relay 2. Pasang ke common relay 3, terakhir langsung ke common relay 4. Selanjutnya rangkaian selanjutnya numbering open. Normally open. Normally open pada limit switch 3 kita sambungkan ke relay pada posisi positif. Ini dirangkai paralel. Setelah dari limit switch 3 kita ke limit switch 2. Normally open limit switch 2 ke relay 3, relay 2. Lanjut ke limit switch 4. Normally open ke relay 3 yang positif.
tekanan negatif bisa langsung pusat ke relay, langsung ke solenoid, atau dari solenoid bisa dari pusat kita arahkan. Sambung Pak. Bisa langsung ke sebagian yang tiga lain tiga dari empat. yang negatif kan ada nilai yang sulit. Ini rangkaian dari positif dan negatif sudah terpasang. Mari kita tes terlebih dahulu. Kita tekan tombol dan dari tabung sini yang berpusat dari kompresor kita akan sambung. Tiga. Ketika rangkaian sudah terpasang semua, mari kita lihat pergerakan dari silinder double acting. Kita nyalakan power, tekan tombol ketika silinder double acting dorong dia akan mundur. Kita
untuk siswa. Yang pertama, saya lepas selang yang menghubung ke silinder double acting, saya lepas. Dan yang kedua, kabel elektriknya saya pindahkan dari normal open, saya pindahkan ke normal close. Dari sini, dari normal open, saya pindahkan ke normal close. Nanti kita coba satu persatu dari siswa untuk mencari permasalahan pada rangkaian sistem kontrol dan sistem otomatik yang sudah dibuat seperti ini. Baik, yang pertama saya panggil Muhammad Kadafi, silakan. Muhammad Kadafi nanti mencari permasalahan dari rangkaian tersebut. Silakan. Ternyata ada satu selang yang tidak terpasang, Pak. Oh, ada kabel yang salah pasang, Pak. Silakan dicoba. Berjalan lama, Pak. Nah, ketika permasalahan sudah ditemukan, yang pertama tidak terpasangnya selang, yang kedua salah masukkan yang harusnya normal open, ini malah ke normal close. Nah, ketika sudah benar semua terangkai terpasang, maka proses silinder double acting berjalan atau berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih sudah kita sama-sama saksikan dari perangkaian, dari mulai penggambaran dari tujuan siswa untuk menggambar menggunakan sistem kondusif, siswa dapat mempersiapkan, siswa dapat update dari mulai sistem kontrol sampai sistem otomatiknya, dan dilanjut siswa diberikan problem solving atau masalah dari tiap rangkaian, dan siswa mampu mencari masalah dan menyelesaikannya. Maka dari pertemuan kali ini siswa dapat melaksanakan permasalahan atau mencari masalah dari rangkaian yang sudah dibuat, dan sekaligus dari trainer elektrik yang sudah dibuat seperti ini, siswa lebih dapat memahami proses pembelajaran sistem otomatik hidrolik yang tadi kita sama-sama lihat, dan siswa pun belajar lebih mengembirakan karena adanya satu alat peraga yang sudah disiapkan, dan siswa lebih mempunyai makna dalam proses pembelajaran dalam hal tujuan hasil dari yang tadi kita sampaikan. Oleh karena itu, nanti dilanjut pertemuan dalam ujian kompetensi keahlian atau UKK. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.